Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul adzim. Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu guru, karyawan yang kami hormati, Bapak Ibu wali murid, hadirin dan anak-anakku yang kami hormati, yang berbahagia. Marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dengan rahmat dan hidayahnya, alhamdulillah, pada pagi hari ini kita dapat mengadakan silaturahim dalam rangka memperingati turunnya wahyu Al-Quran yang biasa disebut dengan Nuzulul Quran. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini bisa menambah iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholawat dan salam semoga tetap dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan insya Allah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, setiap penganut ajaran agama mempunyai kitab yang dianggap suci. Agama Hindu mempunyai kitab Veda, agama Buddha mempunyai kitab Tripitaka, agama Yahudi mempunyai kitab Taurat, agama Nasrani mempunyai kitab Injil. Dan untuk kita orang Islam diberikan oleh Allah Al-Quranul Karim. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, Al-Quran kita pandang sebagai kitab suci. Paling tidak ada 3 alasan. Yang pertama, Al-Quran adalah wahyu Allah. Tidak ada interferensi, tidak ada campur tangan manusia. Al-Quran adalah wahyu Allah, bukan bikinan Nabi Muhammad. Sebagaimana firman Allah, wa in kuntum fi raibim mimma nazalna alal abdina. Kalau engkau ragu terhadap Al-Quran yang aku turunkan kepada hambaku Muhammad, faktu bi suratim mimislih, buatlah satu surat saja yang semisal Al-Quran. Wadda'u suhada, panggillah golonganmu, panggillah sahabat-sahabatmu. In kuntum shodikin, kalau memang engkau orang-orang yang benar. Fa'ilam taf'alu walam taf'alu, jika engkau tidak bisa, dan pasti engkau tidak bisa, fattakun narolati waquduhan nasu wal hijarah, jagalah dirimu dari api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu. Uiddatil kafirin, yang disediakan khusus untuk orang-orang kafir. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sejak dulu hingga sekarang belum ada yang bisa membuat satu surat pun yang semisal Al-Quran. Walaupun banyak ahli penyair, walaupun banyak ahli puisi,
walaupun banyak ahli pantun, walaupun banyak ahli orang yang menulis, sampai sekarang belum ada yang bisa membuat semisal Al-Quran. Oleh karena itu, Al-Quran adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad untuk pedoman hidup umatnya, untuk meraih kebahagiaan dunia dan akhir. Alasan yang kedua, isi Al-Quran sangat lengkap dan sesuai dengan fitrah manusia. Sesuai fitrah manusia. Contoh, seorang wanita mencintai laki-laki dan seorang laki-laki demen terhadap wanita. Ini fitrah. Kalau ada kitab suci yang melarang perkawinan, yang melarang pernikahan, perlu diragukan kesuciannya. Maka Al-Quran memerintahkan, barang siapa yang sudah dewasa, yang sudah mampu kawin, segera kawin, segera melakukan pernikahan, biar tidak digoda oleh setan. Contoh lain, manusia butuh makan. Ini fitrah manusia. Manusia memerlukan makan. Maka puasa dalam Islam hanya mulai terbit fajar sampai matahari terbenam. Tidak ada puasa satu malam satu hari penuh, apalagi berhari-hari. Yang namanya puasa wisol tidak ada, puasa ngebleng tidak ada, puasa berhari tidak ada. Puasa hanya mulai terbit fajar sampai matahari terbenam. Alasan yang ketiga, isi Al-Quran sangat lengkap, meliputi segala dimensi manusia, sangat lengkap, dan satu sama lain, ayat satu dengan ayat yang lain tidak ada yang kontroversi. Semuanya saling mendukung, semuanya saling melengkapi, dan semuanya saling menyempurnakan. Kalau di satu ayat bilang Allahu Ahad, di ayat yang lain Allahu Ahad, Allah satu, di ayat yang lain juga Allah satu. Kalau ada kitab suci, di satu ayat bilang Allah satu, ayat yang lain bilang Allah tiga, ayat yang lain bilang Allah empat, perlu diragukan kesucian. Dalam ayat yang lain bilang ini haram, di ayat yang lain pun juga haram. Jadi tidak ada yang kontroversi. Tiga alasan inilah Al-Quran dipandang sebagai kitab suci. Masalahnya sekarang, bagaimana sikap kita terhadap Al-Quran? Kalau orang kafir jelas, innalladzina kafaru syawa'un alaihim a'andzartahum am lam tundirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang kafir itu diberi peringatan atau tidak, sama mereka tidak akan beriman. Ini orang kafir. Bagaimana sikap kita sebagai seorang muslim terhadap Al-Quran? Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan tuntunan dalam sabdanya, man ja'alal Qur'ana amamahu qadaru ilal jannah wa man ja'ala Qur'ana khalfahu dakhalan nar. Siapa yang menjadikan Al-Quran sebagai imam, maka Al-Quran itu akan membimbingnya, dia masuk surga. Tetapi siapa yang menjadikan Al-Quran itu sebagai makmum, maka Al-Quran itu akan mendorongnya, ia masuk dalam neraka. Jadi kalau Al-Quran itu kita jadikan sebagai imam, berarti kita makmum. Logikanya, makmum harus mengikuti imam. Kalau imam rukuk, makmum ikut rukuk. Kalau imam sujud, maka makmum pun ikut sujud. Jadi makmum harus mengikuti imam. Jangan terbalik. Jangan terbalik, makmum disuruh mengikuti imam. Itu salah. Bagaimana interpretasinya dalam kehidupan sehari-hari? Kalau Allah dalam Al-Quran memerintahkan, kalau Rasulullah memerintahkan, wajib kita ikuti, wajib kita kerjakan. Kalau Allah dalam Al-Quran melarangnya, maka wajib kita tinggalkan.
Kalau Allah memberikan petunjuk dalam Al-Quran, maka wajib kita ikuti. Al-Quran kita jadikan sebagai imam, bukan sebagai makmum. Tapi kenyataannya dalam sehari-hari masih banyak orang yang menjadikan, menurut teorinya dijadikan imam, tapi kenyataannya dijadikan makmum. Al-Quran diterjemahkan, ditafsirkan sesuai dengan hawa nafsunya, sesuai dengan keinginannya untuk meloloskan kebutuhannya. Lebih-lebih pada masa politik sedang pegang peranan. Waktu pemilihan kepala desa, waktu kepemilihan bupati, waktu pemilihan presiden, kadang-kadang Al-Quran ini diterjemahkan sesuai dengan kemauan hawa nafsu kita. Na'udzubillah min dzalik. Jadi marilah kita jadikan Al-Quran sebagai imam kita. Kita laksanakan perintahnya, kita tinggalkan larangannya, kita ikuti petunjuknya, supaya bisa membimbing kita masuk surga. Terus bagaimana? Yang pertama, kita tanamkan dalam diri kita, dalam keluarga kita, dalam anak didik kita, dan dalam masyarakat kegemaran membaca Al-Quran. Alhamdulillah pada bulan Ramadan ini di masjid, di musola sudah masih banyak orang yang tadarus Al-Quran, masih terdengar dibaca. Tapi mari kita masuk ke rumah-rumah, ya kita biasakan, kita tanamkan untuk gemar membaca Al-Quran. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, setelah kita gemar membaca Al-Quran, kita tingkatkan untuk memahami Al-Quran. Karena bagaimana kita bisa mengamalkan kalau kita tidak paham Al-Quran? Kalau orang Arab begitu membaca Al-Quran langsung paham artinya, tetapi kita orang Indonesia tidak kan? Maka harus kita memahami Al-Quran. Bagus ada musabaqah tilawatil Quran, banyak murotal bagus. Tapi mari kita tingkatkan untuk memahami Al-Quran. Yang ketiga, setelah kita memahami Al-Quran, kita harus mengamalkannya, menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kita terapkan Al-Quran dalam hari-hari. Al-Quran akan lebih bermakna apabila kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Saya kasih contoh sederhana. Orang belajar membuat sate, dibaca teori langkah-langkah membuat sate itu, dibaca sampai 100.000 kali. Langkah-langkah membuat sate. Satu, beli daging sate, beli peralatannya. Yang kedua, dipotongi sate-sate itu, disundui sate-sate itu, disiapkan peralatannya. Yang ketiga, dipanggang, dikasih bumbu, dibolak-balik, akhirnya mateng sate itu. Pertanyaannya, sate apakah terjadi? Tidak kan? Karena apa? Karena teori membuat sate hanya dibaca. Hanya dibaca. Tidak mungkin dia bisa ada sate apalagi menikmati. Ada sate saja tidak, apalagi bisa menikmati. Ada ayat. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kamu berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Ayat ini dibaca 100 kali, 1000 kali, tapi tidak berpuasa. Di akhirat ada manfaat untuk berpuasa? Tidak ada pahala, tidak dapat pahala. Ya pahalanya mendapatkan pahala membaca Al-Quran. Karena membaca Al-Quran itu ibadah, ada pahalanya. Tapi dalam kehidupan sehari-hari belum memberikan makna, ya, karena belum mengamalkan. Maka Al-Quran harus diamalkan, harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, setelah Al-Quran kita amalkan, masa kenikmatan yang demikian dahsyatnya hanya kita nikmati sendiri, maka perlu kita dakwahkan. Harus kita dakwahkan dalam diri kita, dalam keluarga kita, anak didik kita, dan masyarakat. Supaya semua bisa menikmati bagaimana kebahagiaan agama Islam. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati,
Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga yang sedikit ini bermanfaat bagi kita semua, bisa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kami sampaikan selamat berpuasa. Semoga kita menjadi orang yang bertakwa, orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.